selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa kan pastinya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang PKN. Nah, materi pelajaran kita hari ini adalah rela berkorban. Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak materi kita sebelumnya apa? Iya, benar. Adalah tentang kebersihan lingkungan. Benar sekali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita bernyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke? Ayo kita sama-sama bernyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, gimana anak-anak? Sudah semangat kan setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya tadi? Nah, lebih semangat kan untuk belajar selanjutnya? Oke, selanjutnya kita akan memasuki pelajaran hari ini. Nah, sebelum masuki pelajaran hari ini, ada yang tahu tidak materi kita sebelum ini apa? Nah, benar sekali. Semalam kita sudah belajar tentang kebersihan lingkungan. Sekarang kita belajar tentang rela berkorban dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kita mulai dari awal lagi yuk. Bagaimana sih, Bu, rela berkorban itu? Nah, pasti banyak yang bertanya ya. Sikap rela berkorban adalah sikap yang murni dan tulus dari hati kita untuk membantu atau menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, sikap rela berkorban ini tidak harus dilakukan sesama darah atau daging. Bahkan, rela berkorban juga bisa kita lakukan terhadap hewan, tumbuhan, dan juga yang lain-lainnya yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, hari ini kita belajar rela berkorban. Sebelum kita sudah terlebih dahulu pahlawan kita melakukan rela berkorban terhadap kita. Nah, kita ada saat ini semua karena berkat perjuangan dan jerih payah pahlawan kita. Berkatnya kita bisa menjadi merdeka dan belajar dengan tenang saat ini. Tanpa mereka, mungkin kita tidak akan bisa belajar senyaman ini di sini. Jadi, hargailah jasa para pahlawan kita ya, Nak. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendoakan mereka yang sudah tiada dan sudah membela negara kita. Baiklah, selanjutnya di sini Ibu mau bertanya, apa sih, Bu, itu sikap rela berkorban dalam keluarga? Nah, di sini sikap rela berkorban dalam keluarga, Ibu akan berikan satu contoh. Di mana yang pertama itu adalah sikap rela berkorban seperti apa? Iya, benar sekali. Membantu ibu. Misalnya, kamu disuruh membeli garam, sedangkan kakak kamu tidak mau disuruh. Nah, kamu berkorban untuk membeli garam sehingga ibumu bisa memasak. Itu juga hal kecil, tapi besar dampaknya. Sebab tidak ada garam, masakan ibumu tidak akan enak.
dan akan terasa hambar. Oleh karena itu, kamu sudah memiliki sikap rela berkorban. Berkat kamu, ibu kamu bisa memasak. Sekarang ibu mau bertanya, ada yang tahu tidak contoh rela berkorban dalam sekolah? Ada yang tahu tidak? Iya, pintar sekali. Contohnya adalah melakukan piket kelas. Pintar sekali, hebat, luar biasa. Nah, mengapa ibu katakan itu merupakan contoh rela berkorban? Karena misalkan ada teman kalian yang bertugas piket, tapi dia datangnya terlambat, kan tidak mungkin kelas dibersihkan. Nah, kalian dengan tergerak hatinya kalian membersihkan kelas itu. Nah, disitulah namanya rela berkorban. Kalian berkorban, mengorbankan tenaga kalian untuk membantu teman kalian untuk piket yang hari itu. Nah, itu merupakan contoh yang sangat bagus. Tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya. Berarti kalian ini sudah memahami apa itu arti rela berkorban. Ya, ibu sangat bangga sekali. Jadi kita kan sudah memberikan contoh di sekolah. Kemudian kita akan lanjut ke rela berkorban di lingkungan. Ya, benar sekali. Nah, bagaimana sih Bu rela berkorban di lingkungan itu? Nah, siapa yang bisa jawab? Nah, setelah kita menelaah kembali, tadi kita udah memberikan contoh. Ibu sudah memberikan contoh rela berkorban di keluarga. Terus ada teman kalian tadi yang memberikan contoh di sekolah. Pintar. Kemudian di lingkungan, bagaimana sih? Nah, setelah kita mengetahui di keluarga dan sekolah, tentunya akan mudah untuk mengetahui dan menelaah bagaimana membersihkan. Nah, di lingkungan juga tidak kalah jauh. Seperti contohnya ini, mari kita lihat dari contoh-contoh sebelumnya. Contoh yang di lingkungan itu adalah misalnya membantu teman kita yang sedang kesusahan. Nah, misalnya dia tidak punya beras untuk makan gitu. Nah, jadi kita punya beras yang berkecukupan di rumah. Nah, kita menyumbangkan sebagian dari rezeki kita untuk membantunya memenuhi kebutuhan pangannya. Nah, kita berkorban dari apa yang kita punya, kita bagikan menjadi milik dia juga. Itulah namanya sikap rela berkorban. Nah, seperti itu juga harus kita lakukan. Bu, bagaimana sih? Aku kan masih kecil, nggak mungkin dong aku berkorban. Nah, gitu bagus. Pertanyaan yang bagus. Ketika kita masih kecil, itulah dimulai sejak dini, ditanamkan sejak dini, dibiasakan. Allah bisa karena biasa. Nah, jika kita sudah biasa melakukan rela berkorban terhadap orang, tentu nantinya semakin besar kita akan rajin juga untuk rela berkorban terhadap semua orang. Nah, sudah mengerti kan materi hari ini rela berkorban di sekolah, keluarga, dan lingkungan. Nah, selanjutnya ibu mau memberikan kalian tugas nih. Tapi tugasnya tidak berat kok. Nah, tugas ini dilakukan secara berkelompok ya, di mana kelompok pertama itu kelompok menggambar kebersihan kelas. Nah, kelompok kedua itu menggambar kebersihan rumah. Nah, kelompok ketiga itu ada menggambar kebersihan lingkungan. Iya, pintar sekali. Nah, itulah mengapa ibu tadi menjelaskan contoh-contohnya. Jadi kalian tinggal menggambarkannya, dikerjakan di buku latihannya. Oke, ibu tunggu ya hasil karyanya. Dilakukan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai tidak ada yang mengerjakan. Oke? Nah, baiklah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Ibu berharap kita dapat berjumpa lagi minggu depan dalam keadaan sehat ya anak-anak. Dan jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan
menjaga jarak. Anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan juga minum vitamin agar kita terhindar dari virus yang sedang mewabah saat ini. Nah, untuk kedepannya, Ibu harap semua lebih semangat lagi ya untuk belajarnya, meskipun kita tidak bisa bertatap muka. Oke, sampai jumpa. Selamat siang semuanya.